Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu baik ya. Sebelumnya, selamat menaikkan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Semoga meskipun Ramadan tetap bersemangat untuk menuntut ilmu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi menghitung keuangan usaha yang mungkin menurut beberapa teman itu masih kurang puas atau masih kurang penjelasannya jika hanya membaca dari PowerPoint dan penjelasan secara Word. Oke, kita mulai ya. Nah, seperti yang tertera di PowerPoint, jika pernah punya ide bisnis atau usaha pasti akan timbul pertanyaan, layak atau enggak dijalankan, modalnya berapa, keuntungannya berapa, minimal omsetnya berapa yang harus diraih. Pertanyaan-pertanyaan itu yang dapat diselesaikan kalau kita sudah melakukan penghitungan analisis kelayakan usaha. Nah, di sini sudah dijelaskan ya mengapa studi kelayakan usaha itu penting dan mengapa tujuan studi kelayakan bisnis untuk apa. Ini ada untuk merintis usaha baru, mengembangkan usaha, atau juga memilih jenis usaha atau investasi. Dan siapa saja yang memerlukan. Nah, di sini saya mau fokus karena ada 4 analisis kelayakan usaha. Salah satunya adalah aspek keuangan. Saya mau fokus ke aspek yang keempat, yaitu keuangan. Oke, nah. Untuk aspek keuangan atau disebut dengan analisis kelayakan usaha, ada 4 tabel yang harus disiapkan. Ini fungsinya untuk memprediksi usaha itu layak dijalankan atau tidak. Gitu. Tabel apa? Nah, kita ketahui nih ya. Tabel yang pertama adalah tabel biaya investasi. Tabel biaya investasi ini merupakan daftar seluruh peralatan yang akan digunakan dalam proses usaha. Ringkasnya, biaya investasi ini meliputi semua yang umurnya itu jangkanya panjang. Ya, jadi nggak cuma yang beberapa bulan, tetapi jangkanya panjang, itu bisa sampai tahunan. Contoh, kalau di sini kan usahanya roti bakar. Orang kalau mau jualan roti bakar, dia butuh apa? Dia data semua. Kuncinya adalah untuk menyusun tabel biaya ini, baik itu nanti investasi dan yang seterusnya, kita harus detail ya. Mulai dari dia siapin, kalau orang mau usaha roti bakar berarti dia butuh gerobak, dia butuh pemanggang roti, butuh kompornya, butuh seroknya, ya serok untuk mengangkat roti bakarnya, butuh spatulanya untuk ngolesin mentega, butuh tempat selai, kemudian butuh tabung gas, dan butuh pisau. Kemudian kita susun nih jumlah unitnya berapa, harga per unitnya berapa. Kemudian total harganya adalah gerobak dikalikan nama komponen dikalikan jumlah unit dikalikan harga per unit. Nah, kalau di sini gerobak jumlah unitnya 1, harga per unitnya 2.500.000, total harganya 2.500.000. Asalnya dari 1 dikalikan 2.500.000. Oke. Itu ya, semua peralatan yang diperlukan itu masuk ke sini. Termasuk misalnya perizinan ya, sewa tempat. Nah, kenapa sewa tempat masuk ke biaya investasi ini? Khusus sewa tempat yang dia menggunakan periode tahunan. Jadi misalnya sewa kios 13 juta per tahun. Nah, maka dia masuk ke biaya investasi. Tapi kalau kios itu bisa dibayar per bulan, maka dia cukup masuknya nanti ke biaya modal kerja. Oke, sampai di sini ya, paham? Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian di sini umur ekonomis. Bagaimana cara menentukan umur ekonomis? Oh ya, saya kesini dulu tadi. Bagaimana cara menentukan harga? Kalau menentukan harga, kita bisa melihat di marketplace atau bisa memperkirakan. Tadi ya, sama biaya perizinan itu juga masuk ke biaya investasi karena jangka panjang gitu. Kemudian misalnya butuh biaya pemasangan listrik gitu. Atau kalau dia memang ada jasa deliverynya, butuh sepeda motor, itu dimasukkan ke sini.
Oke. Nah, kemudian umur ekonomis. Umur ekonomis itu apa? Umur ekonomis itu adalah lamanya barang itu bisa digunakan secara maksimal. Itu ya umur ekonomis. Ya tidak ada hal yang pasti sih, karena bisa jadi misalnya gerobak umurnya untuk nggak nyampe 4 tahun pun bisa gitu ya. Misalnya dia gerobaknya tiba-tiba patah atau bagaimana, atau ada bencana dan lain sebagainya. Tapi umur ekonomis ini yang jelas adalah lamanya suatu barang atau peralatan itu bisa digunakan secara normal. Kemudian di sini ada penyusutan per tahun. Caranya adalah dari total harga dibagi dengan umur ekonomis. 625 per tahun, 625.000 per tahun. Bagaimana dengan usaha pertanian? Kalau usaha pertanian itu membutuhkan lahan untuk disewa, maka sewa lahan masuk ke biaya investasi. Bagaimana kalau misalnya lahannya itu milik sendiri, maka di sini boleh dicantumkan berapa harga lahan, perkiraan harga lahan, harga pasar. Dan tanah itu sebenarnya kalau dalam akuntansi termasuk aktiva atau aset yang nggak perlu disusutkan. Jadi di sini umur ekonomisnya nggak ada gitu ya, atau bisa seterusnya gitu. Yang umur ekonomisnya itu malah justru bisa bertahun-tahun. Nah, nanti terserah teman-teman mau menyusutkan berapa tahun gitu. Misalnya tanah disusutkan 35 tahun supaya penyusutannya nanti kecil, lah itu silahkan, nggak apa-apa. Bu, tapi kan harga tanah itu selalu naik gitu kan, bukan turun. Iya, itu kalau tanahnya mau dijual gitu kan. Di sini yang diasumsikan adalah tanah itu digunakan, bukan untuk dijual. Jadi nilai yang di sini memang nilai untuk dijual, tapi tanahnya itu digunakan gitu ya. Oke. Penyusutannya per tahun. Kemudian di sini ada penyusutan per hari. Nah, penyusutan itu bisa tidak per hari, tergantung berapa masa produksinya. Misalnya begini, usaha pertanian padi itu kan per 3 bulan. Jadi di sini penyusutannya adalah penyusutan per 3 bulan. Jadi setelah per tahun, di sini adalah penyusutan per 3 bulan. Gitu. Misalnya ternak lele, ya itu sama. Penyusutannya setelah per tahun dibagi dengan per masa produksi. Entah kalau lele itu berapa, apakah 4 bulan ataukah 3 bulan juga gitu. Jadi tidak selalu per hari. Bahkan boleh juga penyusutannya dibuat per bulan. Kenapa? Karena kalau per hari misalnya agak repot ya, atau misalnya jualannya itu kalau dihitung hari kadang-kadang nggak ada yang dijual. Misalnya furniture kan mahal gitu, jadi mungkin nggak tiap hari laku, tapi sebulan sekali bisa, misalnya sebulan sekali bisa laku 30 unit atau 50 unit, maka penyusutannya bisa digunakan sebagai penyusutan per bulan. Oke, gitu ya. Ini adalah biaya investasi. Oke. Berikutnya adalah biaya modal kerja. Biaya modal kerja adalah semua komponen yang digunakan untuk memulai usaha itu atau menjalankan usaha itu. Karena ini adalah usahanya roti bakar, maka dia butuhnya apa? Butuhnya roti, aneka selai, meses, keju, mentega, kacang, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Time period. Time period ini adalah total modal dikalikan berapa kali. Jadi begini, katakanlah dia modalnya mepet, ibaratnya ya, modalnya mepet, dia hanya bisa 1 kali perputaran, berarti 447.000 ini hanya untuk 1 kali jualan. Tapi kalau misalnya modalnya lebih, belanjanya berarti dia 1 kali belanja bukan untuk 1 kali berjualan, bisa untuk 2 kali, maka modalnya tinggal dikalikan 2, 447.000 dikalikan 2. Gitu. Ini adalah time period, artinya semua kebutuhan ini itu digunakan untuk 1 kali berjualan. Gitu. Intinya penghitungannya adalah per masa produksi. Nah, kita kembali sebentar ke yang tabel investasi. Nah, teman-teman, kalau misalnya menggunakan gas ya, tabung gas itu masuk ke biaya investasi di sini ya, tabung gas. Tapi gasnya itu masuk ke, di sini nggak ada ya, harusnya ada, masa pakai gas kok nggak ada gasnya. Gasnya itu masuk ke sini, ke biaya modal kerja harian
gitu. Itu yang perlu dicatat nanti. Nah, di sini ceritanya ini nanti mungkin bisa direvisi, bisa ditambahkan ada gas di sini untuk bakar rotinya gitu ya. Ini plastik dan roti juga masuk ke modal kerja harian? Iya, modal kerja harian, karena plastik dan roti ini diasumsikan, plastik dan kertas roti diasumsikan dia akan sekali habis. Jadi intinya bisa kita sebutkan biaya modal kerja itu biaya-biaya yang sekali habis gitu. Di sini catatannya 447.000 itu bisa untuk membuat 65 porsi roti bakar. Nah, kemudian untuk penentuan harga pokok produk, biaya bahan baku dari mana? Biaya bahan baku diambil dari tabel biaya modal kerja. Ya. Dia tadi 447.000 bisa digunakan atau bisa memproduksi 65 unit. Dari mana sih Bu taunya seperti itu? Yaitu harus melalui uji coba terlebih dahulu. Kalau misalnya makanan ya, oh kalau saya pakai terigu sekian maka hasilnya sekian gitu. Kalau saya pakai terigu atau bahan yang lain nanti hasilnya sekian, itu pakai percobaan terlebih dahulu gitu. Dan ini kemudian menjadi angka rata-ratanya. Nah, di sini biaya bahan baku sumbernya dari biaya modal kerja. Kemudian tenaga kerja ini dapat dari mana? Sudah saya jelaskan ya. Misalnya kita punya karyawan, ini misalnya punya karyawan, per bulan kita gaji dengan 800.000 per bulan. Nah, asumsinya kita itu kan jualan itu selama 1 bulan itu selama 26 hari kerja. 1 bulan itu kan 30 hari, gitu ya, 30 atau 31 hari. Iya, kita asumsinya ada 4 hari untuk jaga-jaga seandainya kita nggak jualan. Gitu. Jadi kita harus menggunakan istilahnya jaga-jaga, waktu jaga-jaga. 1625 ini dari mana? 1 bulan itu kan 26 hari. 26 hari kerja maksud saya. 26 hari dikalikan dengan 65. Karena targetnya adalah 1 hari ini laku 65 unit. Kalau 1 hari 65 unit, 26 hari 1625 unit. Nah, ini totalnya 800.000 sehingga diperoleh harga per unitnya 492. Termasuk BOP. BOP ini dari mana? BOP itu adalah dari biaya penyusutan per hari dibagi dengan jumlah unit. Kalau misalnya penyusutannya itu nggak per hari yang dipakai per masa panen, nggak apa-apa. Per masa panen itu penyusutannya berapa dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi pada bulan itu. Gitu. Nah, di sini ketemu harga pokok produknya adalah 7.441. Ini dijual dengan harga 12.000. Kenapa angka 12.000? Ya umum aja. Kalau mau bikin 10.000 juga nggak apa-apa. Yang jelas margin atau keuntungan itu adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok. Selisih antara harga jual dengan harga pokok produk per unit itu adalah wewenang dari pengusaha itu sendiri. Mau dijual dengan harga berapa? Kalau di sini pakainya 12.000 ya. Nah, oke, kemudian ini ada rangkaian perkiraannya, misalnya roti bakar 65 unit, ini 12.000, pendapatan perharinya 780.000. Kemudian harga pokok per unit, harga pokok yang bawah ini 65 unit juga, tadi harga pokok per unitnya 7.441, totalnya 483.696, sehingga pendapatan bersihnya 296.304. Bu, kalau kita mau ngasih diskon di mana letaknya? Kalau ngasih diskon letaknya adalah di pengurangan margin. Gitu. Jadi misalnya kita tahu nih, tiap harga jual atau tiap 1 kali produk terjual 12.000, itu kita akan ada keuntungan 12.000 dikurangi 7.441. Nah, berarti sekitar berapa? Sekitar 4.000-an ya. 4.659, 6.649 itu keuntungannya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menerapkan diskon, boleh. Yang dikurangi bukan harga pokok produknya, yang dikurangi adalah keuntungannya. Kalau misalnya 6.649 keuntungannya ya, mau bikin promosi misalnya beli 2 gratis 1. Kita hitung dulu nih,
beli 2 gratis 1. Kalau beli 2 berarti keuntungannya berapa? 6.659 kali 2. Ya, sekitar 13.000. Sedangkan harga pokok produknya berapa? 7.441, berarti masih masuk. Artinya laba dari 2 produk kita sebelumnya itu juga bisa untuk membiayai 1 produk secara gratis dan masih ada keuntungannya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya mau ada diskon, mau ada promosi boleh, tapi harus diperhitungkan laba ruginya, gitu ya. Oke, ya itu. Ini kalau contohnya di bidang jasa. Kalau di bidang jasa ini peralatannya. Nah, kita lihat pengurusan izin usaha juga ada umur ekonomisnya. Kalau bidang jasa tidak ada harga atau penetapan khusus. Harga pokok jasa hanya ditambahkan dari biaya modal kerja dan overhead pabrik, gitu ya, karena gaji karyawan mau masuk ke modal kerja. Gitu, tidak ada biaya bahan baku, dan ini kembali diserahkan kepada pengambil kebijakan. Oke. Ya, oke. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, boleh tinggalkan di komen atau boleh tinggalkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.